Hai tangan, kenapa kamu tulis yang tak elok dekat Facebook, dekat TikTok itu sehingga kamu berdosa dengan tangan kamu fitnah orang. Hai mulut, kenapa kamu bercakap sehingga kamu menanggung dosa dengan cakap kamu, maki orang, mengumpat orang dan macam-macam. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu diberi nikmat, jaga nikmat itu. Kalau tak dijaga, anytime boleh diambil oleh Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia kalau sudah aku buat dosa tak diambil pun, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Di hari di mana orang-orang kondem, marah, menuntut, mencela. Siapa yang dicela? Dirinya sendiri. Boleh orang marah pada diri sendiri. Orang kalau marah diri sendiri, kenapa saya marah diri saya sendiri? Ini tubuh badan saya. Kalau marah kepada orang kan, kalau nak pukul yang sakit orang itu. Kalau saya marah diri sendiri, saya pukul diri sendiri. Yang sakit ya saya. Lah untuk apa saya marah kepada diri sendiri? Tak ada siapa yang dipersalahkan kecuali dirinya. Tak ada orang akan menanggung. Oke, dosa kamu esok di akhirat saya tanggung. Tak ada orang bermacam itu. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Di hari setiap orang akan datang dan berdialog, kondem, marah an nafsiha, pada dirinya sendiri. Hai mata, kenapa kamu tak mau tengok sehingga kamu beriman akan ciptaan Allah ini supaya kamu sedar? Hai telinga, kenapa kamu tak mau mendengar kebenaran dan insaf? Hai tangan, kenapa kamu tulis yang tak elok dekat Facebook, dekat TikTok itu sehingga kamu berdosa dengan tangan kamu fitnah orang? Hai mulut, kenapa kamu bercakap sehingga kamu menanggung dosa dengan cakap kamu, maki orang, mengumpat orang dan macam-macam? Hai kaki, kenapa kamu pergi tempat-tempat yang tak elok, pergi bar, beli nomor ekor dan macam-macam? Hai perut, kenapa kamu makan benda yang haram sementara Allah sediakan benda yang halal? Hai otak, kenapa kamu berpikir yang tak elok sementara kamu berpeluang untuk berpikir yang elok? Marah kepada seluruh anggota badannya sendiri. Ya, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Yang akan dimarah dirinya sendiri dan tak ada siapa yang akan tanggung perbuatan orang lain. Hal itu di sana boleh dielakkan oleh kita sementara kita di sini. Taubat, insaf, jaga ini anggota badan sebagai amanah sebelum kita saling berselisih dengan kita punya anggota badan sendiri. Fahimtum? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Orang itu nanti di akhirat akan marah kepada kulit badannya sendiri. Waqalu, mereka berkata li juludihim, kepada kulit badan mereka sendiri. Ada berkata kepada organnya, kepada mata, kepada telinga, kepada kemaluan, kepada perut, kepada kaki, kepada tangan. Kenapa kamu cakap semua benda yang kita buat di dunia? Semua cakap. Hari ini tak bercakap, dia ikut kita. Tapi nanti dia pun akan bercakap. Apa sebab? Pikir anggota badan ini kita punya, kita yang create. Tidak. Dia yang punya, dia yang bagi. Dia pun bagi limit kekuasaan pada tubuh badan ini. Jangan berbuat apa-apa, ikut je apa Tuhan punya badan suruh. Ikut je, tapi nanti dia akan kembali. Dia akan bercakap sendiri. Ketika diberikan itu kitab untuk diterima tangan kanan dengan tangan kiri. Adakah orang kan berpikir sekarang kita nak boleh ambil terima? Nah, simple. Esok kata saya, hai tangan pergi ambil itu kan. Asyik. Ini akan tergerak sendiri, bukan lagi ikut kita. Fahimtum? Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Semua akan dibalas oleh Allah atas dasar apapun. Ma 'amilat. Kita dalam bahasa Arab ini kalau ma itu merujuk kepada segala sesuatu, amalan. Ma 'amilat yakni segala amalan. Mau kecil, mau besar, mau amalan nampak tak nampak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahi waktu itu penghadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa nak dibanggakan kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Tak ada apa-apa tersembunyi, semua terdedah. Sekarang boleh sembunyi, nanti tak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup kita punya aib di sini dan di sana. Aib yang ditutup dihapus terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tak ada siapa yang nampak la di dunia wala di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita insaf untuk ke depan ini sentiasa kita buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh badan kita. Amin Allahumma amin. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan. Berbicara tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat aman. Yang kedua nikmat rezeki. Ya'tiha rizquha ragadan. Datang nikmat tersebut dengan melimpah ruah sehingga negeri tersebut kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Diberikan perumpamaan oleh Allah, ada satu negeri diberi nikmat aman dan tidak ada nikmat yang lebih utama bagi negeri melebihi daripada nikmat aman. Alhamdulillah kita punya negeri diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbandingkan dengan beberapa negara yang sedang bergolak. Tapi ini bukan nikmat dibagi free. Nikmat ini nikmat bersyarat. Yang kedua, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan. Allah memberikan perumpamaan satu negeri yang aman daripada segala bahaya. Mutmainnatan, sistem di negeri itu berjalan dengan baik. Masyarakat hidup bersistem sehingga semuanya berjalan dalam keadaan istiqrar, yakni tentram. Ya'tiha rizquha ragadan. Kemudian rezekinya lagi bertambah, ekonominya bagus. Nikmat aman daripada bahaya luar. Nikmat tumakninah di dalam pun juga aman. Jadi aman daripada luar, bahaya luar. Aman di dalam dan ekonominya subur. Ya'tiha rizquha ragadan. Diberi nikmat oleh Allah, rezekinya pun melimpah ruah. Tak ada orang yang kebuluran dan kelaparan. Lalu fakafarat bi an'umillah. Penduduk negeri itu kufur dengan nikmat tadi, kufur dengan nikmat aman, kufur dengan nikmat tentram, kufur dengan nikmat rezeki, ekonomi bagus. Tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat aman, tidak bersyukur dengan nikmat tentram, tidak bersyukur dengan nikmat rezeki. Apa yang berlaku ketika dia tak bersyukur? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah pakaikan kepada dia, rasakan kepada dia pakaian lapar dan takut sebab perbuatan mereka. Mereka kufur dengan nikmat aman, Allah kasih mereka takut. Mereka kufur dengan nikmat rezeki, Allah bagi mereka lapar. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu diberi nikmat, jaga nikmat itu. Kalau tak dijaga, anytime boleh diambil oleh Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia kalau sudah aku buat dosa tak diambil pun, ada satu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dengan hukuman yang lebih berat daripada dihukum dengan diambil nikmat. Kalau orang diberi nikmat sehat, tapi dengan menggunakan kesehatan juga hal-hal yang maksiat berterusan, mungkar saja, tak diambil oleh Allah sehingga dia sakit. Orang yang diberi nikmat sehat, digunakan untuk maksiat, lalu dihukum oleh Allah dengan diambil nikmat sehatnya menjadi sakit, ia lebih ringan, lebih mudah, lebih kecil hukumannya berbandingkan orang yang diberi nikmat sehat dan dia melakukan maksiat dengan kesehatannya lalu tidak diambil nikmat sehat itu, diberikan terus. Ya silakan buat. Macam Firaun tak pernah sakit dalam hidupnya, tapi bila tiba hukuman yang paling dahsyat, kalau bukan di dunia nanti di akhirat, berlipat kali ganda dahsyatnya daripada dia dihukum di dunia dengan diambil nikmat tersebut. Orang kalau diambil nikmat mungkin boleh sedar, tapi kalau tidak diambil nikmat dan terus melakukan merajalela perbuatan maksiat secara berterusan, itu sudah merupakan satu azab. Tidak ada azab yang lebih besar didapati oleh seseorang
melebihi daripada orang yang berterusan melakukan maksiat dan menikmati perbuatan maksiat dan tidak insaf daripada perbuatan maksiat, itu sudah adab karena hilang daripadanya kesadaran untuk kembali kepada Allah. Adakah yang lebih dahsyat daripada orang dihukum tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Fahimtum? Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Walihada, berikanlah hak nikmat kalau diberi oleh Allah, syukuri nikmat tersebut. Syukur dengan lisan alhamdulillah, syukur dengan hati meyakini datangnya nikmat itu dari Allah, syukur dengan perbuatan gunakan nikmat pada tempatnya. Saya ulang berkali-kali bahwasanya syukur itu qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Syukur itu pengikat kepada nikmat yang kita ado, dan dia umpan kepada nikmat yang belum kita ado. Umpan kepada nikmat yang belum ada akan diberi kalau bersyukur. Pengikat kepada nikmat yang ada akan dipelihara dengan kita bersyukur. Jadi yang ada tak hilang, yang belum ada akan diberi. Apa kurang besarnya nikmat itu kalau kurang besarnya syukur lebih daripada apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Bukan aku jaga nikmat, aku tambah. Kalau ditambah, yang ada masih ada, yang belum ada ditambahkan. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.